Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Sini, aku akan mengadakan perseteruan, maaf, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini para ahli Alkitab mengatakan ini protoevangelion. Jadi penginjilan yang pertama atau Injil yang pertama, yaitu nubuatan mengenai anak perempuan dan keturunan ular. Ular ini adalah iblis yang menggoda wanita ini, perempuan ini yaitu Hawa, memakan buah yang dilarang itu, yang dilarang oleh Tuhan. Setelah makan itulah terjadilah seperti ini. Ya, hukuman kepada ular itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi antara iblis dan perempuan, antara keturunan iblis, kalau ini istilahnya keturunannya, dan keturunan perempuan, keturunan Adam lewat Hawa, itu keturunannya. Jadi semua manusia seperti itu. Tapi ada satu keturunan dari manusia, dari perempuan ini, suatu saat akan menjadi musuh terus memang yang mengalahkan keturunan dari ular itu atau polonya ular itu. Yaitu katanya keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini gambaran Yesus Kristus disalib, yang tumitnya juga dipaku ya. Kakinya juga dipaku, itu tumit yang diremukkan oleh iblis. Tapi Yesus memenang, meremukkan kepala iblis, mengalahkan kuasanya, sehingga manusia tidak lagi dicengkeram oleh iblis, tapi dicengkeram oleh kasih karunia Allah bagi mereka yang percaya. Ini nubuatan pertama mengenai kedatangan Yesus di bumi ini, menjadi korban bagi pengampunan dosa. Ingat, di zaman dulu itu korban itu pakai kambing atau sapi ya. Kalau orang berdosa, membeli kambing, sapi, lalu dinyatakan dikorbankan kepada Tuhannya, lalu terjadilah pengampunan dan tanda petik merasa mereka. Tapi kan kalau begitu kan setiap kali dosa menyembelih, setiap kali dosa menyembelih. Tapi Tuhan mengatakan suatu saat nanti keturunanmu ini ya, keturunan perempuan dan keturunan iblis atau polonya iblis, karena iblis tidak punya anak ya, tidak kawin ya, tidak kawin mengawinkan. Jadi keturunan perempuan yaitu Yesus akhirnya memenangkan kuasa iblis. Bagi mereka yang percaya Yesus Kristus mati disalib untuk dosa-dosanya, kuasanya ini, kuasa dari anak keturunan perempuan yaitu Yesus itu telah mengalahkan iblis. Sehingga saudara terlepas dari kuasa si jahat. Inilah arti nubuatan yang terjadi setelah Yesus mati di salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur nubuatan itu sudah menjadi kenyataan 2000 tahun yang lalu, dan sampai sekarang siapa saja yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya telah mengalahkan, atau kuasa iblis telah dikalahkan. Bapak, Ibu, Saudara, menang atas dosa, menang atas kuasa dosa.
Mari kita bersyukur kita bisa hidup di dalam Kristus dengan tidak dikuasai oleh dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ternyata dosa tidak menguasai kami lagi. Kami di bawah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih bela hari ini hidup dalam kasih karunia, bukan dalam kuasa dosa. Terima kasih Tuhan. Bela hari ini kami memenangkan setiap usaha, pikiran, apapun yang mengarah kepada dosa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.